Dan yang rebut waris itu ternyata di alam nyata ini, bukan dunia khayal ini. Kenyataan yang kita temui, yang berebut waris ternyata bukan saja orang kaya. Orang kaya mungkin karena hartanya banyak rebutan. Tapi si fakir nyungsep rebutan meja patah kaki. Sama tikar robek, yang penting aku harus masuk neraka. Serem. Dan yang berebut waris bukan saja orang bodoh. Bukan saja orang bodoh. Orang alim, ustadz meninggal dunia, kiai meninggal dunia, punya anak dua, ustadz muda berantem rebutan kantin pondok, nggak beres-beres. Kenapa kamu jualan bakwan? Kenapa kamu jualan baju koko? Waduh, repot kakak dengan adiknya. Ini bukan cerita bualan, ini ada kejadian begini nih. Kok bisa sama adiknya selanjutnya? Ya itu nggak ngerti silaturahmi biarpun kata punya ilmu. Makanya usah jauh, nggak usah melihat orang lain, lihat diriku sendiri. Jangan-jangan itu aku dengan saudara dia gara-gara warisan. Sehingga warisan tuh yang gede setannya. Ajib. Yang berebut waris tuh banyak. Di antara mereka itu orang yang paling alim di antara keluarganya. Ajib. Bukan yang bodoh, yang paling alim, ngerti ilmu. Suatu ketika ada orang berlima, keluarga lima itu datang. Lalu kita tanya mau ngapain, minta petunjuk Bu ya. Akhirnya satu ngasih mukaddimah disambung sama yang lainnya. Yang pertama ngasih mukaddimah tuh ada tambahannya. Cerita tentang waris harus Bu ya, kan waris harus bagi dengan benar gini. Panjang lebar ceritanya. Dan membawa Quran, hadis Nabi semuanya. Karena sudah ada yang pinter alim, kami hanya ngomong begini. Masya Allah, minta petunjuk apa lagi? Sudah cukup. Kalau keluarga ada yang alim seperti ini, sudah ngerti ilmu, sudah cukup. Yuk kita tutup baca Fatihah, segera dibagi dengan benar, insya Allah beres baik semuanya. Al-Fatihah, pergi mereka. Setelah pergi itu 3 hilang, yang 2 balik lagi. Kaget. Kenapa Pak balik lagi? Ya kami mewakili adik-adik kami yang 2 menemani abang saya yang tadi yang banyak ngomong, nemeni abang langsung pergi. Saya mewakili adik-adik yang 2 ke sini. Kenapa? Buya, yang paling suka jual-jualan tuh abang saya yang paling banyak ngomong tadi. Yang paling ustadz suka jual-jualan duluan. Subhanallah. Yang kadang punya hafalan Quran, yang banyak zikir, yang paling kaya. Karena hati-hati, warisan itu dari sinilah setan merusak keluarga. Sebab kalau sudah permusuhan dengan keluarga itu neraka sudah. La yadkhul jannata qati, nggak masuk neraka, memutus persaudaraan. Pemutus tali persaudaraan tempatnya neraka. Dan uniknya lagi, orang tuh faham, diceritai begini nih faham. Tadi kalau ada ustadz yang ngomong mangkuk-mangkuk, iya, tapi dia yang paling jahat. Allah, serem. Sampai bingung kita itu ngomong dengan orang yang sudah hatinya keras gara-gara warisan, nggak bisa. Kita nasihat, Masya Allah, betul ya, Masya Allah. Itu betul, Masya Allah. Kayak gini-gini terus. Kalau dengar ceramah yang segini-gini, paham dia, penjahatnya dia. Jangan seperti itu. Keras betul hatinya perebut waris. Paling gini-gini, kalau dengar ngomong masalah gini ini langsung betul. Soh, Masya Allah, soh betul. Tapi dia yang paling jahat, hati-hati. Jangan Anda semacam itu. Ingat, memutus persaudaraan neraka dan merebut waris itu melakukan 3 dosa besar. 1 saja cukup, apalagi 3 dosa sekaligus. 1 cukup masuk neraka terdalam, apalagi 3. Apa itu? Merebut waris, dosa memutus silaturahim. Wah, ini yang kita bahas, serem. Yang kedua, ngambil hak saudara. Yang ketiga, nyakiti orang tua, durhaka. Lengkap. Makanya karena begitu gede dosanya, setan itu pandai menutupi. Sehingga yang paling rebut waris itu paling sering umroh bolak-balik itu, umroh keluarga itu. Wah, itu serem. Itu ke neraka lewat Mekah namanya. Dan nggak sadar, diingatkan nggak sadar. Iya, Masya Allah. Kayak iya, tapi paling melanggar. Na'udzubillah. Sehingga model-model begini, biarpun reuni keluarga besar kiai siapa omong kosong itu. Wah, keluarga besar, reuni keluarga besar Pak Haji Fulan atau kiai atau Ustadz Fulan. Wah, kelihatannya di luar dilihat oleh orang hebat, silaturahmi dahsyat keluarga. Waktu duduk nggak enak, lirik-lirikan, gelangnya dipakai semuanya. Itu rebutan baru belum beres. Mobilnya sengaja parkirnya di tengah biar kelihatan mobilnya baru. Macam-macam. Hati-hati, jika itu Anda tobat, rugi Anda. Anda bisa hadir pengajian ini karena Anda akan selamat. Sepahit apapun Anda,
Sejelek apapun anda, jika itu adalah anda, beresin. Jika anda termasuk orang yang kalau dengar begini, ya, tapi paling melanggar, hati-hati. Tinggal kembali kepada Allah. Mumpung nyawa masih ada di kandung badan kita, tobat, berdamai dengan saudara.